Ahmad Yusuf mengatakan bahwa 30 tahun dia mencari ilmu hakikat. 30 tahun, lama sekali. Syekh Muhammad Yusuf tersebut berhuslah dari gua ke gua. Dari gua berhuslah puluhan hari, pindah lagi ke gua satunya lagi, sampai umurnya sudah tua. Maka sampai sudah tua, karena sudah tidak sanggup lagi berhuslah di dalam gua, lalu dia buat di dalam rumahnya itu sebuah lubang seperti sumur, dia gali sampai ke bawah, lalu dalam lubang itulah dia berhuslah berzikir kepada Allah. 30 tahun mencari, di ujung umurnya kesimpulan ilmu yang dia dapatkan adalah jangan pernah terlihat adanya diri di dalam hidup. Maka kalau masih terlihat adanya diri ini dalam hidup, maka masih lagi melihatkan sisi kemanusiaan. Maka dalam dunia tasawuf itu, seseorang itu terlarang dia untuk memperlihatkan dirinya dalam hidup ini. Maka ketika memberi dengan tangan kanan dan kirinya tidak pernah lagi melihat. Maka itulah sesungguhnya hakikat ikhlas di dalam dunia tasawuf tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, pada subuh ini, saya ingin membahas satu buah kitab, yaitu kitab Taharatul Qulub yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Darini. Dalam kitab ini diceritakan tentang percakapan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam ini, dia bisa bercakap-cakap dengan Allah. Nah, Nabi Musa ini bisa bercakap-cakap, akan tetapi rindu ingin melihat wujud Allah yang sesungguhnya tersebut. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah, "Ya Allah, aku ingin melihatmu secara nyata ya Allah." Nabi Musa, Allah katakan kepada Musa, "Wahai Musa, engkau tak bisa untuk melihat aku." Tapi Nabi Musa masih ngotot loh, "Ya Allah, tolong tunjukkan wujudmu." Maka saat itu, kalau begitu kata Allah, engkau lihatlah bukit Tursina tersebut, maka aku akan bertajalli pada bukit Tursina tersebut. Tapi belum lagi Allah itu bertajalli pada bukit Tursina, baru nampak cahaya, bukit Tursina hancur. Saat itu Nabi Musa pun akhirnya pingsan, tidak sanggup dia. Maka itu nanti kalau seandainya Bapak Ibu sempat pergi ke Bukit Tursina, ambil saja mana batu yang ada Bukit Tursina itu, mau kecil maupun besar, bawa ke kampung kita ini, belah dua, nanti di dalam batu itu dia ada seperti manik-manik cahaya. Orang sains sampai sekarang kebingungan. Kok bisa bukit ini semua batunya itu di dalamnya seperti ada cahaya manik, ada seperti kolong. Kalau dibelah nanti maupun yang sekecil ini pun dibelah ada semacam cahaya di dalamnya. Ini membuktikan dulu bahwa dulu pernah ada sesuatu kejadian luar biasa yang terjadi pada bukit Tursina tersebut. Yaitu Allah pernah ingin bertajalli tetapi tidak jadi karena Nabi Musa tidak sanggup untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sungguh luar biasa, Nabi Muhammad SAW itu bukan meminta, tetapi diundang oleh Allah untuk bertemu dengan Allah secara langsung. Maka itu saya selalu mengatakan itu ketika mengajar di perguruan tinggi bersama mahasiswa, juga ketika ada undangan pengajian-pengajian, kita ini sungguh adalah umat yang sangat beruntung sekali. Sebab apa? Sebab menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kitab Taharatul Qulub ini adalah mengisahkan tentang percakapan Allah dengan Nabi Musa alaihi salam, yang saat itu ketika dia membaca lauh, lembaran-lembaran ajaran yang diturunkan kepada Musa tersebut, setiap dia baca, dia tanya kepada Allah. Setiap dibaca, tanya kepada Allah. Karena di ujungnya itu tidak ada jawabannya. Jadi dia baca, tanya, baca, tanya. Setiap pertanyaan itu, jawabannya itu menguntungkan Bapak Ibu semua dan menguntungkan saya insya Allah. Setiap jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut.
Nah, dalam kitab Taharatul Qulub itu, pertanyaan pertama yang diajukan oleh Musa ketika dia membaca kitab Lauh itu, dia berkata, ketika Musa membaca Lauh tersebut, dia mendapati suatu berita tentang sifat-sifat umat yang Allah rahmati. Mereka adalah umat yang akan muncul di masa depan nanti. Maka berkatalah Musa kepada Allah, "Ya Allah, siapakah gerangan umat yang dirahmati seperti yang aku dapati dalam lauh-lauh itu? Apakah itu umatku ya Allah? Jadikan itu umatku ya Allah." Kata Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dijawab oleh Allah kepada Musa, "Bukan Musa. Umat yang dirahmati itu bukan umatmu. Akan tetapi umat yang dirahmati itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata Allah, "Mereka rela dengan rezeki yang sedikit yang aku berikan kepada mereka. Maka aku pun rela dengan amalan yang sedikit dari mereka. Maka aku masukkan mereka ke dalam surgaku dengan kesaksian la ilaha illallah." Pertanyaan pertamanya, menguntungkan kita semua. Jadi jawaban Allah, umat siapa? Umat Nabi Muhammad yang diberikan rahmat tersebut dimasukkan ke dalam surga dengan kesaksian la ilaha illallah. Kalau saya boleh membahas lebih sedikit dalam, Bapak Ibu, la ilaha illallah tersebut, tiada Tuhan selain Allah itu, ketika dia dikaji melalui ilmu tasawuf, la itu adalah la peniadaan. La itu la peniadaan, maksudnya adalah alam semesta tidak ada. Yang kita ceritakan malam tadi itu, Allah itu masih ahad itu. Qul huwallahu ahad itu. Alam semesta tidak ada, aras tidak ada, malaikat tidak ada, apalagi saya tak ada, Ustadz Ruhyat pun tidak ada. La, tak ada peniadaan. Yang ada hanya yang ahad saja, Allah tersebut. Ilaha, tetapi pada kenyataannya kan ada. Saya ada, Ustadz Ruhyat ada, alam semesta ada, semua ada kenyataannya. Maka dibalikkan ke ilahanya. Lalu ujungnya illallah, kecuali Allah. Maka kata yang muncul dari la ilaha illallah ini adalah la huwa illa huwa, tidak dia kecuali dia. Maka ketika memandang pohon, tidak pohon kecuali dia. Maka di situ adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, umat Nabi Muhammad SAW itu dirahmati dengan kesaksian tauhid, yaitu la ilaha illallah. Lalu yang kedua, ketika Musa itu membaca lauh-lauh itu, dia dapati di dalam lauh tersebut, ya Allah, aku dapati di dalam lauh ini suatu umat yang akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan wajah-wajah yang bercahaya seperti bulan purnama. Jadikanlah mereka itu umatku ya Allah. Apakah itu umatku ya Allah? Kata Musa kepada Allah. Tapi lagi-lagi jawaban Allah kepada Musa, bukan Musa, itu bukan umatmu. Akan tetapi itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bangkitkan mereka pada hari kiamat dengan wajah-wajah yang bersinar dan bercahaya disebabkan oleh bekas-bekas sujud dan bekas wudhu yang mereka lakukan. Jadi seluruh umat Nabi Muhammad SAW itu nanti pada hari kiamat nanti wajah mereka itu bercahaya-cahaya, dan itu sebagai tanda bahwa dia itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebab ketika dulu di dunia dia sering melakukan berwudu dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kalau istilahnya, kalau saya di kampus itu biasanya mengistilahkan seperti gelas dengan air. Gelas tanpa air, maka gelas akan kosong. Air tanpa gelas, maka dia akan tumpah. Syariat tanpa hakikat, maka akan kosong. Hakikat tanpa bersyariat akan sesat. Maka kalau berhakikat saya tidak tanpa menggunakan syariat, sesat kita.
berpejam mata, sudahlah aku hakikat saja berdoa ini, sholat ini, kata dia. Sesatlah. Maka itu dia mesti harus beriring jalan. Begitu juga ketika orang itu berwudu. Mengapa umat Muhammad SAW itu ketika hari kiamat nanti wajahnya berseri-seri itu? Mereka berwudu, tidak hanya berwudu syariat, akan tetapi mereka berwudu juga berwudu hakikat, diiringkan antara syariat dengan hakikat tersebut. Ketika dia mengambil air mencuci mukanya, maka di hatinya mengatakan, ya Allah, wajahku ini bukan milikku, maka aku kembalikan wajahku ini kepadamu. Ketika dia mengambil air dengan tangannya, maka hatinya berkata, ya Allah, tangan ini bukan milikku, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Ketika dia membasuh air kepada kakinya, maka saat itu dia katakan, ya Allah, kaki ini bukan milikku, akan tetapi milikmu, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Ketika dikembalikan, mata dikembalikan, wajah dikembalikan, tangan dikembalikan, kaki dikembalikan, maka sumber dosa manusia itu ada pada 7 anggota badannya. Pada mata, pada telinga, pada tangan, pada kaki. 7 anggota tersebut dikembalikan kepada Allah. Maka dari mana nanti datangnya dosa tersebut? Oleh sebab itulah ketika seorang hamba, seorang umat Nabi Muhammad SAW itu ketika dia berwudu, dengan berwudu tidak hanya sekedar berwudu syariat tetapi juga berwudu hakikat, maka pada hari kiamat nanti wajahnya itu berseri-seri sebagai tanda bahwa dia itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, ketika Nabi Musa alaihissalam itu membaca lauh tersebut, maka Nabi Musa kembali bertanya kepada Allah, ya Allah, aku melihat dalam lauh-lauh ini suatu umat yang hanya bersalat 5 kali dalam sehari semalam, tetapi terbukalah pintu-pintu langit dan turun rahmah atas mereka. Jadikan itu umatku ya Allah. Apakah itu umatku ya Allah, yang mereka ketika salat hanya 5 waktu, akan tetapi terbuka pintu langit, maka jatuh rahmat itu dari pintu langit tersebut. Apakah ini umatku ya Allah? Maka saat itu Allah katakan kepada Musa, bukan Musa, akan tetapi itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka luar biasa Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad ini keistimewaannya itu begitu banyak. Ketika dia sholat, hanya sholat 5 waktu, terbuka pintu langit, Allah jatuhkan rahmah melalui pintu tersebut kepada orang tersebut. Mengapa begitu hebatnya? Sholatnya hanya 5 waktu, tetapi terbuka pintu langit. Maka lagi-lagi saya ingin katakan, karena sholatnya mesti juga berhakikat, tidak hanya sekedar bersyariat. Kalau dikaji melalui ilmu fikih, maka ketika orang sholat itu Allahu Akbar, ketika takbir lalu sampai salam sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka bagi ilmu fikih dia sudah sah. Tapi ketika digandengkan dengan ilmu tasawuf, dia belum tentu sah. Sebab hatinya kemana ketika dia sholat? Kalau misalnya Allahu Akbar, maka masih ingat, tadi dompet di mana saya letak tadi ini katanya. Maka sholatnya masih belum sampai pada tingkat yang sesungguhnya dalam kajian ilmu tasawuf. Dan juga ketika dia sholat, dia menghadapnya kepada siapa? Orang akan katakan, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, pasti jawabannya adalah siapa yang dihadap ketika sholat tersebut? Pasti orang akan mengatakan Allah. Tetapi Allah yang mana yang dihadap? Sebab Allah itu adalah nama. Lalu siapa pemilik nama tersebut? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama. Lalu siapa sesungguhnya pemilik nama tersebut? Maka pemilik nama itulah yang seharusnya disembah oleh kita tersebut. Maka itu dalam kajian ilmu tasawuf, ketika kita menyembah nama, maka dia masuk dalam kategori syirik khafijul khafi, karena dia menembah namanya Allah. Dan banyak sekali orang itu tidak kenal kepada Allah, tidak ma'rifat kepada Allah, sehingga ketika dia sholat, yang terbayang dalam pikirannya adalah kata Allah tersebut. Maka dalam ilmu tasawuf, ketika yang muncul Allah tersebut dalam kepala, itu adalah nama.
Seharusnya yang dia hadap itu adalah yang punya nama tersebut. Maka itu ketika umat Nabi Muhammad itu dia sholat tidak hanya bersyariat tetapi juga berhakikat. Baru sholat 5 waktu tersebut terbuka pintu langit, maka Allah turunkan rahmah melalui pintu tersebut. Maka itu saya kira perlu kita mengkaji ilmu hakikat tersebut. Mengkaji tidak hanya sekedar bersyariat tetapi juga mengkaji ilmu hakikatun tersebut. Biar ibadah kita itu benar-benar sampai kepada puncak yang sesungguhnya. Itulah sebabnya kenapa Imam Al-Ghazali tersebut awalnya adalah orang filsafat tetapi pindah kepada ilmu tasawuf karena dia mendapatkan kenikmatan, puncak kenikmatan rasa atau kalbu tersebut ketika dia mempelajari ilmu hakikat tersebut. Lalu Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah ketika dia membaca lauh tersebut, dia bertanya kembali kepada Allah, "Ya Allah, aku dapati dalam lauh-lauh ini suatu umat yang berpuasa dalam sebulan pada bulan Ramadan untukmu. Lalu engkau mengampuni kesalahan-kesalahan mereka sebelum Ramadan itu datang menghampiri mereka. Jadikanlah itu umatku ya Allah." Apakah itu umatku ya Allah? Yang ketika dia berpuasa pada bulan Ramadan, belum lagi datang bulan Ramadan, sudah engkau ampuni dosanya ya Allah. Jadikan itu umatku ya Allah. Tapi lagi-lagi Allah katakan kepada Musa, bukan Musa, bukan umatmu Musa. Lalu kata Musa, umat siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Umat Nabi Muhammad ini masuk bulan Ramadan, belum lagi berpuasa, sudah Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi maka itu kalau mengkaji Nabi Muhammad SAW ini, percayalah tidak akan ada habis-habisnya. Apalagi kalau mengkaji sampai ke batinnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada habis-habisnya karena sesungguhnya hakikat diri kita ini ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka itu ketika ada orang meninggal di masjid selalu katakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Telah berpulang ke rahmat Allah. Tidak dikatakan telah berpulang ke sisi Allah, tetapi ke sisi rahmat Allah. Rahmat itu adalah rahmatul lil alamin, Nabi Muhammad SAW. Maka itu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu disebutkan orang yang berjihad di jalan Allah itu dia bukan mati, dia senantiasa hidup. Karena ketika kematian itu hanya tipis saja, ketika kita mati itu sebenarnya membuka pintu kehidupan yang sesungguhnya. Ketika mati itu dan ketika orang itu selama hidupnya dia kenal kepada Allah dan kepada Rasulullah, ketika dia mati pasti dia itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka itu kita ini perlu belajar untuk mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad secara sebenar-benarnya. Pak Ustadz Ruhiyat punya hotel. Semua orang bisa masuk ke dalam hotelnya. Tapi tidak semua orang bisa bertemu dengan yang punya hotel. Hanya orang yang kenal yang bisa bertemu dengan orang yang punya hotel. Kalau tak kenal tak bisa. Lewat Ustaz Ruhiyat depan pintu, masuk orang ke dalam hotelnya, orang santai saja. Karena dia tidak tahu bahwa yang punya hotel itu Ustaz Ruhiyat. Tapi kalau dia kenal, oh kata dia ini nih yang punya hotelnya. Begitu juga nanti di akhirat nanti. Kalau tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW, kalau tidak kenal kepada Allah dengan sebenar-benar kenal, maka lewat Rasulullah dia tidak akan kenal. Tidak akan melihat bahwa, tidak tahu bahwa itu ada Rasulullah karena dia tidak kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu saya katakan pada malam tadi, mengenal Nabi Muhammad SAW itu mesti harus kenal zahir sampai kepada batinnya, agar nanti ketika ruh kita itu dilepaskan pada takdirnya, pada saat waktunya nanti, maka saat itu ketika dilepaskan ruh dengan jasad, saat itu kita kembali ke rahmat Allah, yaitu kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka itu saya kira di masjid ini perlu buat pengajian tentang Nabi Muhammad, sirah nabawiyah tersebut. Tapi tidak hanya sekedar perjalanan secara zahirnya, tetapi juga perjalanan secara batinnya. Sampai jam berapa? Sebentar.
Masih ada 10 menit Pak, kata Ustadz yang di sebelah. Nah, maka saya lanjutkan. Tapi kalau dia bilang tadi sudah selesai Pak, maka saya langsung assalamualaikum. Kalau ngaji berduduk gini ya seperti inilah Pak. Tapi saya biasanya lebih senang itu kalau pengajian itu ada tanya jawabnya. Jadi selesai pengajian ada tanya jawabnya 1 jam. Biasanya saya kalau di Masjid UIN itu dengan mahasiswa, karena sekarang ada 5 kelas yang meminta pengajian. Jadi kalau di kelas anak-anak minta, Pak, setengah jam aja. Setelah itu 1,5 jam kita tanya jawab aja. Ya sudah, saya bilang, saya lebih senang begitu. Jadi menyampaikan materi 15 menit, tanya jawabnya 1,5 jam. Macam-macam yang ditanya oleh mahasiswa. Karena selama ini mereka, karena dosennya itu tua-tua, Pak. Jadi kalau bertanya itu kadang-kadang segan. Kadang-kadang kalau bertanya sedikit, kadang-kadang kalau dosen ini kalau dia tak tahu, ditanya marah dia. Tak apa tanya-tanya kata dia. Baca buku itu kata dia. Tapi saya lebih senang ditanya. Sebab konsep saya, semakin pertanyaan itu susah, semakin mudah saya menjawab. Jawabannya saya tak tahu. Saya bilang, nah nanti saya cari tahu. Maka itu saya semakin susah pertanyaan, semakin mudah saya menjawab. Jawabannya saya tak tahu. Minggu depan saya akan cari tahu, saya akan jawab. Maka itu saya berani itu. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Saat itu Nabi Musa alaihissalam kembali membaca lauh, lalu dia bertanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku melihat dalam lauh-lauh ini suatu umat yang memohon ampun atas dosa-dosanya. Mereka menyuapkan makanan ke dalam mulutnya, belum sampai makanan itu ke dalam perutnya, dosa-dosa itu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah itu umatku ya Allah. Apakah itu umatku ya Allah, yang ketika dia makan, belum lagi makanan itu masuk ke dalam perutnya, sudah Engkau ampuni dosanya ya Allah. Apakah itu umatku ya Allah? Maka saat itu dijawab oleh Allah, wahai Musa, bukan Musa, itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Pak, umat Nabi Muhammad ini. Kalau Bapak makan nasi, belum lagi masuk nasi itu ke dalam perut, sudah Allah ampunkan dosanya. Apa tidak nikmat itu? Makan nasi diampunkan dosa. Jadi umat Nabi Muhammad ini, makan nasi diampunkan dosa. Asalkan ketika dia makan nasi tersebut, nasinya itu tentu adalah nasi yang halal. Setelah itu juga dia makan nasi itu, dia makan dengan memulainya membaca basmalah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sering juga menyebutkan itu, ketika kalau dalam hidup ini meminta jangan, tetapi diberi jangan pernah menolak. Meminta jangan, diberi jangan pernah menolak. Meskipun diberi itu 100 rupiah orang memberi kita, jangan pernah kita menolak. Saya punya tuan guru. Lalu satu hari ada orang berobat ke tuan guru tersebut. Dia berobat. Saya tahu tuan guru ini kaya, banyak duitnya dia. Lalu datang orang berobat meminta doa. Lalu orang kasih uang 5.000. Lalu dia ambil dia 5.000. Waktu itu saya berpikir negatif juga dengan guru saya ini. Guru saya ini 5.000 pun diambil, saya bilang. Tak kasihan dengan orang yang datang nih, saya bilang. Setelah itu barulah saya memahami bahwa kita jangan meminta, tetapi ketika diberi, jangan kita menolak. Sebab pada hakikatnya yang memberi itu adalah Allah, tetapi pada hakikatnya yang mengantar itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka itu Bapak Ibu jangan pernah menolak pemberian, meskipun pemberian itu kecil sekalipun. Kecil sekalipun. Itulah sebabnya umat Nabi Muhammad itu ketika dia makan itu dengan mengingat Nabi Muhammad SAW, maka belum lagi nasi itu masuk ke dalam perut, sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 menit lagi Pak. Kalau lanjut aja lah kata dia. 4 menit lagi nanti kata dia. Berhenti lagi Pak. Saya sering bilang tuh dengan mahasiswa, kalau selesai waktu saya tolong dibilang, sebab nanti menunggu pula dosen di luar saya. Baik, lalu selanjutnya Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi kepada Allah tentang lauh yang diturunkan kepadanya. Ya Allah, aku dapati dalam lauh-lauh ini
suatu umat yang engkau ciptakan menjadi umat yang terakhir, akan tetapi menjadi umat pertama nanti yang masuk dalam surga, dan engkau haramkan umat-umat yang lain untuk masuk ke dalam surga sebelum umat itu masuk seluruhnya ke dalam surgamu ya Allah. Maka Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah itu umatku ya Allah? Jadikan itu umatku ya Allah. Lagi-lagi Allah katakan kepada Musa, bukan Musa, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa, Pak? Artinya seluruh umat Nabi Muhammad itu pasti masuk ke dalam surga. Sebelum umat Nabi Muhammad itu masuk seluruhnya ke dalam surga, surga itu Allah haramkan untuk umat yang lainnya. Artinya seluruh umat Nabi Muhammad itu masuk surga. Bapak masuk surga, ibu masuk surga insya Allah. Tetapi nanti ada kelanjutannya, ada 3 syaratnya. Maka itu saya malam tadi katakan, asalkan mati itu tidak syirik kepada Allah dan statusnya itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti dengan 3 cara dia masuk ke dalam surga. Kelanjutannya sebentar, 4 menit lagi. Saya cepatkan aja Pak ya. Nah ini dia. Lalu Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pertanyaannya banyak, saya ringkas saja pertanyaannya. Lalu bertanya, ya Allah, aku dapati dalam lauh-lauh itu suatu umat yang dibangkitkan pada hari kiamat dalam 3 golongan. Satu golongan akan masuk surga tanpa hisab. Satu golongan lagi akan masuk ke dalam surgamu dengan hisab yang ringan. Dan satu golongan lagi yang terakhir adalah dia disucikan dari segala dosanya, lalu mereka pun menyusul masuk ke dalam surgamu ya Allah. Apakah itu umatku ya Allah, kata Musa. Jadikan itu umatku ya Allah. Tetapi jawaban Allah kepada Musa, bukan Musa, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad ini masuk ke dalam surganya Allah itu ada 3. Satu, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kita dapat yang pertama ini. Masuk ke surganya Allah ini tanpa hisab. Yang kedua, dia masuk ke dalam surganya Allah tersebut dia dengan hisab yang ringan. Dengan hisab yang ringan. Lalu yang ketiga, dia cemplung dulu ke dalam neraka, dihabiskan dosanya, tapi pada akhirnya nanti dia juga akan masuk ke dalam surganya Allah. Artinya ketika umat Nabi Muhammad SAW itu ketika dia mati tidak syirik kepada Allah, dia statusnya umat Nabi Muhammad SAW, meskipun dia berdosa banyak, pada akhirnya nanti dia akan tetap juga masuk ke dalam surganya Allah. Dan seluruh umat Nabi Muhammad itu masuk ke dalam surganya Allah, barulah umat lain itu dipersilahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah tersebut. Maka sungguh luar biasa Bapak Ibu umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka mendengar jawaban Allah, jawabannya adalah umat Muhammad, umat Muhammad, umat Muhammad. Maka saat itu Nabi Musa alaihissalam itu ambil lauh itu, lalu dia lempar ke atas tanah. Dia katakan kepada Allah, ya Allah, kalau begitu jadikan aku umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Musa yang sebagai nabi meminta kepada Allah copot jabatannya sebagai nabi, minta dialihkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi Musa seorang nabi minta kepada Allah untuk dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu turunlah satu ayat Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat 144, qala ya Musa inni astafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami fakhuzma ataituka wa kum minasyakirin. Seolah-olah Allah katakan, wahai Musa, bersyukurlah Musa, aku berikan risalah sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga aku berikan risalah. Engkau punya umat sendiri, Nabi Muhammad juga punya umat sendiri, maka bersyukurlah terhadap apa yang aku berikan kepadamu itu wahai Musa. Maka sekali lagi saya ingin katakan bahwa kita ini sungguh beruntung ketika menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita untuk sholat, tetapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah tidak berpuasa. Allah memerintahkan kita untuk pergi haji dan umrah,
tetapi Allah tidak berhaji dan berumrah. Tetapi ketika Allah itu memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi, tetapi saat itu Allah yang lebih dulu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Barulah pada ayat itu Allah perintahkan kepada orang yang ada iman di dalam dadanya, Allah perintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu kalau ada orang mengatakan di luar sana, oh orang Indragiri itu mengkultuskan Rasulullah SAW, itu orang yang tidak mengerti, karena lebih hebatan Allah mengagungkan kekasihnya dibandingkan dengan kita ini. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang selawatnya 10.000 satu hari di sini? 10.000 satu hari. Nah, maka itu Tuhan, saya punya guru namanya Buya Syakur. Satu hari 80.000 salawatnya, Pak. Satu hari 80.000 salawatnya. Jadi sampai dia mendapatkan terbuka hijab. Jadi setelah dia berkhalwat 40 hari, selama 40 hari itu satu hari 80.000 dia bersalawat. Dibersihkan hati. Ketika hati ini sudah bersih, ini lewat 4 menit nih. Ketika hati itu dibersihkan, maka terjadi sesuatu yang luar biasa pada hidup orang tersebut. Maka ketika dia pulang dari berkhalwat, sampai di depan rumah, dia melihat tetangganya duduk di samping rumah, menunggu suaminya, tapi berdiam. Tapi hatinya berkata-kata, selambat betul suami aku datang, memang kurang ajar, makan ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus, macam-macam dibilangnya. Saat itu perkataan di dalam hatinya itu terdengar oleh Buya Syakur, karena saking bersihnya hatinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu saya menyarankan betul kepada Bapak Ibu semua, maka setiap hari ini perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah saja bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka lucu kalau umat Nabi Muhammad sedikit bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau saya di kelas mahasiswa, saya wajibkan mahasiswa itu 1.000 satu hari bersalawat kepada Nabi, selain salawat dalam sholat. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri salim bisarul asma'i wa sifati. Sambil ibu-ibu sambil masak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Sambil masak kan bisa selawat juga. Atau sambil buka Facebook, sambil lihat streaming ceramah kita malam tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bersalawat setiap hari. Kalau saya di kelas mahasiswa saya wajibkan satu hari itu 1.000 bersalawat kepada Nabi. Sebab malu kita kepada Allah. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad kekasihnya. Bagaimana dengan kita umatnya yang diberikan begitu banyak keistimewaan, tapi tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan pada subuh yang mulia ini. Dan saya mohon maaf betul, karena jujur saja Pak, saya ketika diundang ceramah kemarin itu lama saya terpenung, karena saya ini masih muda. Jadi saya bilang, saya yakin nanti yang datang itu pasti guru-guru saya. Ustadz Ruhiyat ini guru saya. Ustadz Ahmad Kusyairi yang tinggalnya di situ juga guru saya. Ketika waktu kemarin bertemu saya dengan beliau, ceramah ya kata dia di Radatul Muslimin. Iya Pak, Bapak panitia juga situ. Aduh, saya bilang guru saya. Sebab dia mengajar saya semenjak dari Eman sampai sekarang. Jadi saya malu betul ketika berceramah di depan guru saya. Maka itu saya meminta maaf betul kepada Bapak Ibu semua. Bukan saya menggurui, karena saya muda begini menggurui tidak layak. Maka saya ketika berceramah itu menasehati diri saya sendiri, dan mudah-mudahan juga ada manfaatnya bagi Bapak Ibu semua. Baik, inilah dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.